Kata siapa kerja di Malaysia gajinya tidak setimpal? Kalau gajinya tidak setimpal, kenapa TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia hingga sekarang berjuta-juta masih banyak sekali? Memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat dan dimurahkan rezekinya. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas yang tengah viral dan trending tentang tagar kabur aja dulu daripada kalangan muda-mudi Indonesia ya. Jadi dalam hal ini mereka menyatakan kabur aja dulu itu intinya mereka para kalangan muda-mudi Indonesia banyak berangkat ke luar negeri, bahkan banyak juga yang berpindah ke warganegaraan. Dijangkakan tahun 2023 itu pada 2 tahun yang lalu sudah 35.000 daripada kalangan muda-mudi Indonesia yang berpindah ke warganegaraan menjadi memilih untuk menjadi warga negara luar ya. Contohnya seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Australia, dan berbagai di seluruh pelosok dunia guys ya. Maaf ada kapal yang lewat karena saya lagi membuat konten di luar ya. Jadi kenapa ramai banyak pertanyaan kan? Yang menjadi banyak pertanyaan, kenapa rakyat Indonesia itu di mana seluruh dunia ini boleh dikatakan semua ada orang Indonesia yang mengadu nasib atau mencari sesuap nasi demi keluarga ya, yaitu bekerja di luar negeri. Kenapa? Bahkan kita bisa melihat yang merantau ini kebanyakan ya bukan saja daripada kalangan orang-orang yang tidak punya pendidikan ya, akan tetapi yang punya bahkan sudah punya titel sarjana dan sebagainya, menyelesaikan mata kuliah mereka, belajar studi di Indonesia itu karena sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka, bahkan ataupun mendapat pekerjaan tidak sesuai bayarannya itu tidak sesuai dengan hasil keringatnya, maka kebanyakan rakyat Indonesia itu memilih untuk bekerja di luar negeri. Kemudian ada juga yang mempertanyakan kalau kami bekerja ke luar negeri bermakna kami tidak nasionalisme. Aduh, ini pemerintah sangat kucluk ya. Pernyataan-pernyataan segitu, saya ingat Anda lebih tidak berpendidikan ya. Bahkan asal congor saja, asal berucap, tidak memikirkan bagaimana perkataan Anda ya. Jadi di sini kenapa rakyat Indonesia itu banyak memilih bekerja di luar negeri? Yang pertama, kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Kemudian gaji minimum atau UMR yang ada di Indonesia itu kurang, tidak sesuai dengan hasil keringat kita. Coba bayangkan kalau di luar negeri, kalian bekerja 1 tahun, 2 tahun, ya sudah bisa mungkin membuat rumah, beli kendaraan dan sebagainya, atau punya tabungan sendiri. Tapi kalau di Indonesia kita bekerja 10 tahun pun belum tentu dapat rumah guys ya, belum tentu dapat rumah. Itu pun kalau mungkin yang sudah dapat rumah itu harus bekerja siang malam, banting tulang siang malam ya, bekerja 24 jam. Nah, ketika di contoh seperti di Malaysia ya, jamnya itu sangat teratur ya, di sini sangat teratur. Bayangkan masuk jam kerja itu pukul 8 sampai pukul 10, kemudian istirahat lagi, ya itu istirahat minum setengah jam, kemudian lanjut kerja lagi, jam 12 lagi sudah istirahat lagi, sampai jam 1, ini 1 jam ya untuk makan ya, 1 jam, kemudian jam 3 lagi sudah istirahat ya, sudah istirahat, setengah jam lagi lanjut sampai jam 5. Namun ketika Anda sudah melewati jam 5, mungkin masuk jam 5 ke atas, itu dimasukkan overtime. Nah, kalau di Indonesia, dan itu setiap waktu yang kamu lakukan ya, yang waktu yang kamu gunakan di dalam masa bekerja itu akan dihitung guys ya, dihitung ya, akan dibayar dengan apa yang kamu kerjakan.
Nah, kalau kita di Indonesia kerjanya serius, gajinya main-main. Di luar negeri kerjanya serius, kerjanya main-main, gajinya serius. Nah, itu kenapa ramai-ramai orang Indonesia itu memilih bekerja ke luar negeri. Ini tidak perlu jauh-jauh lah, saya contohkan, datanglah ke Malaysia untuk bekerja. Di sini, di Malaysia itu betapa kita dihargai ya, hasil keringat kita, hasil ini kita. Tidak harus banyak persyaratan seperti di Indonesia. Ya, bahkan di sini pun yang tidak punya pendidikan boleh bekerja. Nah, kalau di Indonesia harus punya surat ini dari KTP apa semua sampai nenek moyang kita digali ya, hanya untuk mendapatkan pekerjaan yang gajinya pun tidak sesuai sebenarnya ya. Nah, kalau kita di luar negeri, jangan banyak jauh, saya bilang ya, datang saja ke Malaysia. Kamu mau kerja apa bisa saja, tidak perlu bawa ijazah apa, semua itu tidak perlu. Yang penting Anda minat, Anda sungguh-sungguh mau bekerja, silakan ya. Masalah mahir dengan tidak, nanti kamu belajar. Kalau belum mahir di bidang itu, kamu boleh menjadi dulu seperti penolong-penolong. Kalau sudah mahir, kamu akan diangkat juga seperti jadi, entah itu jadi apa dan sebagainya. Itu tergantung di bidang pekerjaan kalian ya. Dimana kita bisa melihat bahwa perantau ini bisa menghasilkan penghasilan terbesar untuk negara, yaitu devisa ya. Nomor 2 yang paling terbesar pemasukan negara adalah devisa. Nah, kenapa Indonesia itu ya sebenarnya kaya dengan sumber daya alam ya. Kita semua ada di Indonesia, akan tetapi kenapa rakyatnya miskin-miskin guys ya. Kenapa tidak menjadi apa ya, tidak seperti negara-negara lain yang hanya justru punya tambang satu saja tapi rakyatnya makmur ya. Contohnya di Malaysia, tambang-tambang itu tidak terlalu, mungkin ada juga tambang gas, minyak ya, tapi tidak terlalu begitu seperti Indonesia. Akan tetapi kita bisa melihat pembangunan dan rakyat Malaysia itu betapa pemerintah mereka itu sukses ya untuk menjadikan rakyat mereka hidup makmur dan sejahtera, bahkan setara ya, tidak membeda-bedakan mana pemerintah dan rakyat kecilnya. Mereka sediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya ya. Nah, kalau kita di Indonesia gimana guys ya. Tapi untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat ya, jangan kemana-mana, jangan di skip. Kita akan melihat keterangan beberapa pemuda-pemudi Indonesia yang bekerja di luar negeri, kemudian kenapa Indonesia itu tetap menjadi negara miskin. Karena menurut saya memang ada suatu kontrol ya dari negara-negara Eropa supaya Indonesia itu dijadikan lahan pengangguran yang terbesar di dunia ya, supaya mereka ekonomi Indonesia itu bisa dikontrol dan Indonesia tidak bisa maju ya. Tapi kalau sistem kayak gini dengan mimpi Indonesia 2045 menjadi Indonesia emas, dengan kejadian-kejadian sekarang, hashtag kabur aja dulu, banyak pemuda-pemudi Indonesia yang mengabdi ke luar negeri, bahkan ilmuwan ya. Ini kita bayangkan, anak dari salah satu almarhum Kasino ya, di mana beliau adalah lulusan terbaik Universitas Bahagia Nuklir, ternyata dia mengabdikan diri di Rusia guys ya. Nah, kalau betul-betul pemerintah mau maju, seharusnya orang-orang yang punya pendidikan yang begitu ditarik ke Indonesia untuk mengembangkan teknologi yang ada di Indonesia. Tapi pada kenyataannya lebih baik mereka mengabdikan diri ke luar negeri. Kenapa? Karena gajinya sangat fantastis, sedangkan di Indonesia ya cukup-cukup makan aja. Jadi jangan kemana-mana guys, kita akan saksikan video-video klip tersebut ya guys ya. Kata siapa kerja di Malaysia? Ya, kata siapa kerja di Malaysia gajinya tidak setimpal. Kita dengar ya guys. Kalau kenapa TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia hingga sekarang berjuta-juta? ya benar, berjuta-juta rakyat Indonesia yang ada di Malaysia. Malaysia kecil, tidak sebesar iya, memang negara kecil, tapi Masya Allah, negara Malaysia itu banyak menyediakan rakyatnya, bahkan banyak dari negara-negara luar untuk mencari makan di Malaysia ya. Kita dengarkan guys.
Jadi sebab itu saya bertahan bekerja di Malaysia sampai sekarang. Oh, sampai sekarang bertahannya sama. Saya pun bertahan untuk bekerja di Malaysia. Karena pemikiran saya memang ada juga, tapi masalah biaya hidup ya. Biaya hidup yang di Indonesia itu mahal sebenarnya. Sekitar hampir 7 juta. Kerja di negara tetangga Malaysia. Iya, bayangkan di sini gaji perempuan pun kalau contoh 50 ringgit itu setara kalau 1 bulan itu 1.500 bermakna sudah 5 jutaan. Jadi untuk pemakaiannya itu sekitaran 2 jutaan. Jadi boleh menyimpan dalam 3 jutaan untuk 1 bulan. Nah, kenapa? Itu guys, perbedaan yang sangat jauh antara UMR Indonesia dengan luar negara terutama yang ada di Malaysia. Apalagi Bang Amin sebagai seorang petani, buruh tani. Iya, petani saja sini, buruh tani. Balik Indonesia itu kaya-kaya guys. Tapi berkebun di sini punya rumah, punya mobil, punya motor, punya simpanan, dan anak-anak bahkan ada yang berhasil kalau di sekolah. Amin mencari 1 bulan 3 juta saja, sulitnya minta ampun. Ya minta maaf. 3 juta aja sulitnya minta ampun cari kerja di Indonesia. Ya benar. Jangan dipersulit. Kalau kerja di negara sendiri ya, itu sangat susah sekali dan dipersulit, ditanya usia. Akan tetapi kalau bekerja di negara tetangga seperti Malaysia, bisa dengar guys, tidak mempersulit untuk rakyatnya. Selagi rakyatnya mau bekerja, sangat mudah. Gue baru aja baca artikel ada sekitar 3.912 warga negara Indonesia, anak-anak muda ya, yang akhirnya berpindah ke warga negaraan. Ini data dari tahun 2023. Gila gak sih? Anak-anak muda yang harusnya jadi motor, jadi pelopor bangsa gitu ya, yang nantinya akan menjadi aktor utama dalam menjalankan misi Indonesia Emas 2045, malah berpindah ke warga negaraan. Ya ini sih impact dari ketidakbecusan pemerintah ya dalam memberikan kenyamanan, memberikan masa depan yang cerah untuk anak-anak bangsa. Ya gue gak bilang zamannya Pak Prabowo ya, karena kan Pak Prabowo baru mulai gitu ya. Tapi at least ya, pemerintahan Pak Prabowo harus aware sama ini gitu. Udah mulai dilihat nih, kenapa kok bisa ada sekitar ribuan gitu ya anak-anak muda Indonesia akhirnya berpindah ke warga negaraan. Ya walaupun kita sebagai warga negara ya tahu persis gitu ya, ini pasti karena ketidakstabilan ekonomi, nggak ada masa depan di pekerjaan, gaji kurang, pajak mulai dinaik-naikin, dan ditambah kurangnya pemerintah untuk fokus dalam mengapresiasi dan juga mencari nih potensi-potensi anak bangsa yang nantinya akan berinovasi gitu. Ujung-ujungnya untuk negara kita juga. Terus juga ini pastinya karena rasa frustasi dari anak-anak muda gitu, karena ya yang kita tahu ya begini-gini aja Indonesia, birokrasinya tuh bobrok, mau bikin apa-apa tuh susah, mahal, ada aja punglinya. Lu bayangin aja kan, ada orang mau cari duit, butuh administrasi dari negara, malah diduitin. Ya pokoknya kalau dari gue sih, kalau masih kayak gini terus pemerintah nggak ada perubahan, goodbye lah sama Indonesia Emas 2045. Bukannya introspeksi diri, malah nanyain jiwa nasionalisme anak muda yang ada di negeri. Hebat banget. Jika kami tidak punya jiwa nasionalisme kami, ketika kami dapat gajian, kami tidak akan kirim ke Indonesia. Dan kami tidak akan menjadi penyumbang devisa terbesar ke Indonesia. Ingat Pak, banyak anak-anak muda keluar negeri itu karena terpaksa. Karena tidak ada lowongan kerja dan gaji yang sepadan dengan pekerjaan di Indonesia. Syarat-syarat yang di luar nalar pun ada. Anak muda dan orang tua yang menghabiskan uang ratusan juta untuk kuliah dan hanya mendapatkan gaji UMR. Bahkan ada yang di bawah UMR. Biarkan mereka anak muda ingin kabur dulu karena merasa di Indonesia itu tidak adil bagi kami yang anak-anak muda. Kami anak-anak muda yang habis ratusan juta untuk kuliah hanya untuk mendapatkan gaji UMR, untuk apa? Jadilah pejabat yang bisa menerima kritik dan saran dari masyarakatnya, bukan malah baper. Hai guys, pindah ke luar negeri itu bukanlah sesuatu yang buruk dan juga tidak mempengaruhi nasionalisme kita. Bahkan itu dianjurkan dalam agama Islam. Here is why. Pertama, pada saat kita pindah ke luar negeri, artinya kita hijrah. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah, dan yang terjadi adalah hidup dia berubah menjadi jauh lebih baik lagi. Ekonominya membaik, sosialnya membaik, bahkan pada saat itu jumlah umat Islam pun bertambah. Jadi, pindah atau hijrah ke negara lain, ke kota lain itu adalah hal yang baik. Kedua, ketika kita pindah ke luar negeri, justru itu membawa hal baik. Kenapa? Pertama, itu bisa membawa devisa negara yang jauh lebih banyak, serta membawa inovasi-inovasi dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya aja kayak B.J. Habibie.
Dia juga membawa inovasi mengenai pesawat ke dalam negeri. Bahkan Bapak Presiden Prabowo juga sebelumnya kan pindah ke luar negeri dulu, kemudian kembali ke dalam negeri dan menjadi presiden. Belum lagi Sri Mulyani, Bu Retno, semuanya itu adalah orang-orang yang pernah hijrah ke luar negeri, kemudian kembali ke dalam negeri dan membangun negeri, menjadi menteri dan lain-lain sebagainya. Ketiga, kata siapa orang-orang yang stay di dalam negeri itu lebih nasionalis. Pertama, banyak orang yang stay di dalam negeri itu justru menjadi koruptor, menjadi orang jahat. Karena kemiskinan akhirnya dia mencuri, akhirnya dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Penilaian nasionalis atau tidak itu bukan masalah kamu ada di luar negeri atau di dalam negeri. Kamu bisa berkontribusi dari dalam dan luar negeri. Masalahnya hanya ada pada jiwa kamu. Daripada di dalam negeri terus dan jadi penjahat, mendingan kamu ke luar negeri dan kamu membawa kebaikan, dan bawa kebaikan itu untuk negara kamu, untuk diri kamu sendiri. Keempat, nggak ada masalah untuk kamu sama sekali untuk pergi ke luar negeri atau tidak, itu adalah pilihan kamu, dan yang akan menjalani hidup adalah diri kamu sendiri. Karena ingat, Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum, kecuali kaum itu yang mengubah dirinya sendiri. Jadi, mau stay di Indonesia dan jadi pengangguran, atau coba ke luar negeri, cari ilmu, cari inovasi, dan berbuat jauh lebih baik lagi. Ini hal yang paling penting ketika kalian pergi ke luar negeri. Kalian akan memiliki mindset yang berbeda ketika kalian berada di Indonesia. Dan seenggaknya kalian gak akan menjadi katak dalam tempurung yang gak tahu apa-apa dan menganggap lingkungan dan negara kalian baik-baik saja. Padahal ketika kalian keluar dari tempurung itu, ternyata banyak hal yang tidak baik yang terjadi. Kabur aja dulu. Semangat, kita pasti bisa. Bye-bye. Itu negara yang sengaja didesain jadi pusat pengangguran dunia. Hal umum yang mungkin lo belum tahu. Pernah nggak kalian sih kepikiran kenapa banyak anak muda Indonesia nganggur padahal kita punya sumber daya alam yang melimpah? Kenapa negara lain makin maju sementara kita kayak jalan di tempat? Kenapa seolah-olah kita selalu jadi buruh dunia dan bukan pemain utama? Kalau kalian mikir ini cuma karena rakyatnya malas atau pendidikan kita jelek, kalian salah besar. Masalahnya lebih dalam, lebih sistematis, dan lebih global. Indonesia punya semua yang dibutuhkan dunia, tapi kok rakyatnya nggak kaya? Kalian sadar nggak kalau Indonesia itu negara yang super kaya sumber daya alamnya? Nikel kita punya cadangan terbesar buat bikin baterai mobil listrik, minyak sawit, kita yang paling banyak produksi di dunia. Emas, Freeport di Papua itu salah satu tambang emas terbesar di dunia. Laut, potensi ikan kita gila-gilaan. Tapi kenapa raya kita nggak kaya? Jadi jawabnya simpel, karena kita nggak akan boleh kaya. Negara-negara besar butuh Indonesia, tetapi miskin dan penuh pengangguran. Kenapa? Karena kalau kita terlalu kuat, mereka bakal kehilangan kendali atas kita. Jadi gimana caranya mereka memastikan kita tetap lemah? Salah satu caranya adalah membuat kita menjadi pusat pengangguran. Indonesia dijadikan pabrik cadangan dunia. Lo tahu nggak? Kenapa banyak pabrik pindah ke Vietnam, Bangladesh, dan India, sementara di Indonesia malah banyak PHK? Karena kita sengaja dijadikan pabrik cadangan. Saat ekonomi dunia stabil, mereka bangun industri di negara lain. Saat kritis, mereka kembali ke Indonesia karena gaji di sini murah dan banyak pengangguran yang bisa dieksploitasi. Jadi, semakin banyak pengangguran, semakin murah tenaga kerja di Indonesia. Dan ini bikin negara-negara besar bisa terus mengendalikan ekonomi kita. Mereka maunya kita tetap jadi buruh murah, bukan pemain utama. Dan sekarang dunia kerja trendingnya ke arah robotisasi dan otomatisasi. Kalau orang Indonesia nggak coba keluar dari jerat pusat pengangguran di dunia ini, kebayang gak sih nasib kita akan kayak gimana guys ke depannya? Maka dari ini guys, kita bisa mengetahui bahwa permainan politik dunia ya, yang menginginkan negara Indonesia itu menjadi salah satu tempat pengangguran terbesar di dunia supaya mereka bisa mengontrol ekonomi negara Indonesia. Karena kalau Indonesia menjadi menjadi pusat dunia, mereka tidak akan lagi bisa mengontrol Indonesia. Jadi dari sini seharusnya kebijakan-kebijakan pemerintah kita
ya untuk menghadapi berbagai tekanan-tekanan dari Eropa yang seakan-akan mereka penguasa dunia. Akan tetapi sebenarnya Indonesia itu kalau bersikeras ya untuk tidak tunduk kepada negara asing, pasti tentunya rakyat Indonesia makmur dan sejahtera, guys. Mungkin sampai sini dulu, guys, penerangan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di lain cerita lagi, guys. Jangan lupa kalian tekan tombol like, comment, share, dan subscribe sebagai tanda support channel ini agar saya lebih semangat memberikan info-info yang lebih berkualitas. Ya, oke, bye-bye. Jumpa lagi, geng.